Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 6. Apa kabar di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan para orang tua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu kelas 6, pada hari ini kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari Senin kemarin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, terlebih dahulu ibu ingatkan tentang protokol kesehatan. Anak ibu di rumah jangan lupa pakai masker, jauhi keramaian, jaga jarak, dan yang terpenting adalah jaga kebersihan atau cuci tangan. Jadi apapun kegiatannya di luar, sampai di rumah, tolong terlebih dahulu cuci tangannya. Jika tidak ada hand sanitizer-nya boleh pakai sabun aja. Jika sabunnya tak ada, yang penting tangannya dicuci. Cuci aja pakai sabun mandi misalnya. Jadi anak-anak tetap dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan anak ibu terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah anak ibu, kembali kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dapat diterima oleh anak ibu di rumah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 6, kemarin kita janji ya melaksanakan PH, jadi nanti siang aja kita PH ya nak. Setelah pembelajaran ini adalah pelajaran 3. Pelajaran 3 ini hari ini adalah pertemuan 2, yaitu kemarin indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak ibu semua sudah mengirimkan video hafalannya beserta artinya. Jadi hari ini kita lanjut pertemuan 2 pelajaran 3, dan sebenarnya setelah ini juga ada PH. Jadi harusnya kita PH 2 dan PH 3, tapi nanti ibu tengok waktu. Kalau bisa ibu langsung kasih soalnya di grup, langsung PH 2 dan PH 3. Jadi anak ibu, sekarang ibu jelaskan terlebih dahulu pelajaran 3 pertemuan 2, yaitu tentang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Jadi anak ibu, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Nama-nama Allah yang dimaksud di sini yang kemarin anak ibu hafal, yaitu yang 4 kemarin ya. Jadi yang 4 kemarin sudah kita pelajari. Jadi hari ini lebih pendalamannya, jadi ibu sampaikan tentang Asmaul Husna yang 4 kemarin. Anak ibu bacakan dalam buku dulu ya. Sekarang dengar ibu dulu. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan ini maksudnya dalam pelajaran hari ini, yaitu bagaimana anak ibu di rumah mengakui Asmaul Husna yang anak ibu pelajari yang 4 kemarin itu, menjadikan Asmaul Husna yang 4 itu sebagai pengakuan, sebagai kebutuhan, sebagai menjadikannya sebagai pelajaran di dalam kehidupan. Bagaimana menjadikan Asmaul Husna itu sifat Asmaul Husna Allah itu, nama Allah itu, bagaimana anak ibu mengakuinya dalam kehidupan, bagaimana sikapnya dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan anak ibu memahami. Coba sekarang ibu baca dulu. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang pertama yaitu mengakui sifat as-somad. Anak ibu, kemarin as-somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Masih ingat ya? Ibu baca ya supaya anak ibu paham. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna as-somad hingga hafal. Merupakan perbuatan yang mulia. Mengulang bacaan as-somad atau Asmaul Husna merupakan doa. Bukankah makna as-somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua surah Al-Ikhlas. Allahus somad, Allah tempat meminta. Jadi tempat meminta berarti kita butuh dengan Allah. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan sifat as-somad ini? Jadi maksudnya pelajaran kita hari ini dari as-somad, dari Asmaul Husna Allah yang maha dibutuhkan, apa perilaku yang bisa anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari? Apa perilaku yang bisa anak ibu lakukan sesuai dengan Asmaul Husna as-somad? Paham ya?
Mudah-mudahan anak ibu memahaminya. Ibu ulang lagi pelajaran kita hari ini, bagaimana Asmaul Husna yang telah kita pelajari itu, bagaimana anak ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan itu artinya bagaimana anak ibu berperilaku sesuai dengan as-somad. Jadi yang pertama caranya yaitu menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik. Maksudnya kita tidak boleh menjadikan pilihan yang lain sebagai tempat kita memohon, pilihan lain sebagai tempat kita meminta, dan hanya menjadikan Allah sebagai tempat kita meminta terhadap apapun yang kita butuhkan. Jadi maksudnya kita dianjurkan hanya meminta itu hanya kepada Allah. Kita hanya menjadikan Allah sebagai kebutuhan, bukan menjadikan yang lain. Misalnya kita meminta-minta kepada dukun, atau meminta-minta kepada batu besar, atau meminta kepada orang yang bisa dipercayai yang lain sebagainya. Jadi itu perbuatan yang tidak baik. Makanya berdasarkan as-somad ini anak ibu diminta menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya anak ibu memiliki sifat berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya orang lain tuh butuh dengan kita. Misalnya kita mempunyai kelebihan, mempunyai sesuatu yang bisa diambil oleh orang manfaatnya, sehingga orang membutuhkan kita. Misalnya anak ibu pandai baca Al-Quran, mungkin ada orang lain yang pengen anaknya belajar baca Al-Quran dengan anak ibu, atau mungkin anak ibu di rumah memiliki sikap penolong, sehingga orang lain juga ingin menjadikan anak ibu menjadi penolong bagi mereka, mungkin dalam perbuatan yang bisa anak ibu laksanakan sesuai dengan umur masing-masing. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah, apapun di rumah atau di tempat-tempat mana saja sesuai dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun atau yang sopan. Maksudnya sifat as-somad ini menjadikan kita untuk memiliki sifat berusaha untuk selalu membantu teman, selalu memberikan pertolongan kepada teman dengan pikiran atau tutur kata yang baik atau yang santun. Jadi ketika teman kita membutuhkan kita memberikan bantuan, berikanlah bantuan dengan sikap yang sopan dan santun. Jadi ada 3 perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perilaku as-somad atau Allah yang maha dibutuhkan. Nanti ibu fotokan di WA group, dicatat ya. Yang kedua, mengakui sifat Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir kemarin artinya adalah Allah Maha Kuasa. Artinya Allah yang maha menentukan segalanya yang di langit dan di bumi. Bergerak atau tidak bergerak, hidup atau mati, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Sehat atau sakit berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi anak ibu, pernahkah kalian merenung tentang bentuk tubuh kita? Ibu baca ya. Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi oleh Allah udara dan untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas. Bisa dibayangkan ya, kalau seandainya oksigen, udara ini tidak ada, kita semuanya sudah akan memiliki penyakit sesak napas. Seperti ikan yang diletakkan di atas tanah tanpa diberi air. Coba ditangkap ikannya, ditaruh di atas tanah atau di atas lantai, di atas keramik, tanpa dikasih air, maka ikan itu akan sesak napasnya, akan melompat-lompat ikannya. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material dan tidak diberi air. Mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah. Bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa itu adalah terjadinya atas izin Allah, karena semuanya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi anak ibu, berdasarkan Asmaul Husna Al-Muqtadir ini, bagaimana sikap kita dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadi karena Allah itu menguasai kita, menguasai seluruh alam jagat raya, maka jadikanlah Allah sebagai tempat kita mohon perlindungan. Yang kedua, marilah berlomba-lomba mencari kebaikan. Marilah perbanyak kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Karena kita tidak tahu kapan maut akan datang. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Maka berlomba-lombalah mencari kebaikan. Perbanyaklah kebaikan, kurangilah kejahatan. Jadi anak ibu, itu yang kedua.
Yang ketiga, al-muqaddim. Apa kemarin arti al-muqaddim? Anak ibu masih ingat apa itu al-muqaddim? Al-muqaddim itu artinya Allah maha mendahului, artinya Allah paling dahulu di antara yang ada. Paham ya? Sekarang bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan al-muqaddim? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Maksudnya, jika ada peluang kita untuk melakukan suatu kebaikan dulu, atau lebih baik kita yang terlebih dahulu daripada didahului oleh orang lain. Itu maksudnya. Jika ada kita diberi kesempatan untuk melakukannya, bergegaslah supaya kita menjadi orang yang pertama berbuat kebaikan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jadi anak ibu, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan buat anak ibu, contohnya dengan rajin belajar, rajin membaca, rajin melaksanakan tugas-tugas, sehingga pelajaran yang anak ibu pelajaran ini nanti gunanya untuk masa depan. Rajin melaksanakan ibadah nantinya gunanya untuk masa depan. Jadi anak ibu, jika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat sekarang, maka itu akan berguna di saat anak ibu nanti setelah mencapai masa depan atau setelah dewasa nanti. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Artinya, jika kita ada waktu hari ini, jangan diundur untuk hari esok. Jika dikasih tugas hari ini, jangan ditunggu besok. Kata ibu besok dikumpul, besok aja lah. Sementara hari ini kita bisa melakukannya. Jangan ditunda. Kerjakanlah hari ini selagi waktunya ada. Jangan ditunggu hari esok. Karena hari esok kita tidak tahu. Mana tahu besok kita sakit, sementara pekerjaan kita belum selesai. Jadi artinya jangan menunda-nunda pekerjaan. Baik itu pekerjaan yang lain yang tidak berurusan dengan pelajaran atau yang berurusan dengan ibadah misalnya, jangan tunda-tunda, jangan lalai. Atau yang berurusan dengan pekerjaan rumah, menolong orang tua, misalnya cuci piring, jangan nanti sore, nanti besok pagi dan sebagainya. Maka itu akan merugikan kita sendiri. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Maksudnya jika ada kepentingan yang bersangkut dengan umum, atau misalnya di luar keluarga kita, jika itu dianggap penting, utamakanlah. Contohnya misalnya bergotong royong di komplek. Misalnya kita di rumah pekerjaannya cuma santai-santai aja, atau ada pekerjaan yang tidak begitu penting misalnya, utamakanlah pekerjaan yang kepentingan umum karena itu berguna untuk di masyarakat, karena kita tinggal di lingkungan sosial. Selanjutnya anak ibu mengakui Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi ini yang terakhir. Kemarin apa artinya Al-Baqi? Allah Maha, masih ingat? Allah Maha Kekal ya. Allah Maha Kekal artinya Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah hancur, Allah tidak akan pernah hilang, lepas, semuanya pokoknya Allah itu kekal. Allah itu akan ada selamanya. Berbeda dengan kita manusia dan makhluk lain yang mana kita tidak bersifat kekal. Jadi anak ibu, bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna ini dalam kehidupannya yang bersangkutan dengan Allah Maha Kekal? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua atau mati. Jadi artinya anak ibu jangan terperdaya atau jangan terpesona atau jangan terlalu larut dengan kekanak-kanakan. Karena apa? Dengan pertambahannya hari, pertambahannya waktu, suatu saat anak ibu yang dari kanak-kanak akan menjadi remaja, remaja akan jadi dewasa, dewasa akan tua, tua akan mati. Itu proses perkembangannya. Cuma mati juga tidak selalu menjamin harus tua terlebih dahulu, karena mati hubungannya jika maut ajal sudah datang maka kita akan mati. Jadi anak ibu, maksudnya dengan sifat Allah Maha Kekal ini artinya kita juga jangan terlena, jangan menganggap kita akan jadi kanak-kanak selamanya, jangan menganggap kita akan muda selamanya, karena kita setelah muda akan datang masa tua. Paham? Mudah-mudahan paham ya nak. Yang kedua, waktu yang akan cepat berlalu. Jadi artinya hari, pergantian musim, pergantian jam, pergantian minggu, bulan akan cepat berlalu. Hari ini hari Senin, nanti sore, malam, besok sudah Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi. Jadi maksudnya dengan memahami makna Allah Maha Kekal, kita akan mengetahui bahwasannya kehidupan kita manusia itu tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah Allah.
Kenapa? Contohnya tadi dengan kanak-kanak, kita tidak kekal dengan kanak-kanak, akan berubah menjadi remaja. Dan juga kita tidak akan kekal dengan waktu hari ini. Bukan hari ini Senin aja setiap hari, bukan. Akan pergantian hari dari pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam. Jadi artinya intisarinya yang kekal hanyalah Allah. Kita manusia tidak akan pernah ada kekekalan. Jadi artinya anak ibu, marilah kita sama-sama memahami Asmaul Husna yang 4 ini. Yang pertama tadi As-Somad, Allah Maha dibutuhkan, bagaimana sikapnya. Al-Muqtadir, Allah Maha kuasa, bagaimana kita bersikap. Al-Muqaddim, Allah Maha mendahului, bagaimana juga kita bersikap. Dan mengakui Allah Al-Baqi, bagaimana juga kita bersikap. Nanti ibu fotokan di grup, anak ibu catat, setelah itu kita baru melaksanakan PH. Oke anak sayang, demikianlah tugas kita pada hari ini. Jika ada salah dan janggal ibu dalam penyampaian, ibu mohon maaf. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya dengan baik. Ibu sudahi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu soalnya di grup ya nak. Kalau bisa nanti kita PH 2 dan PH 3. Jadi hari ini untuk pelajaran 3 ini cukup mencatat saja, tidak usah latihan, nanti PH saja nanti ibu konten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.